Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ucapan terima kasih banyak kepada Bapak Irfan Esa SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu mengenai laporan operasional. Next. Di sini saya tidak sendiri, ada Asti dan Aji. Lalu untuk latar belakang laporan operasional ini, laporan operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Next. Adapun untuk manfaat informasi laporan operasional, yaitu yang pertama untuk menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan. Yang kedua, yaitu pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi pendapatan. Dan yang terakhir, disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual atau full accrual accounting cycle. Untuk selanjutnya, yaitu akan dipaparkan oleh saudara Aji. Kepada Aji dipersilakan. Oke, terima kasih Risna. Saya akan membacakan definisi. Yang pertama ada azas bruto. Azas bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenakannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenakannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerima dan pengeluaran. Yang kedua ada bantuan keuangan. Bantuan keuangan adalah beban pemerintah dalam bentuk bantuan uang kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Yang ketiga ada bantuan sosial, adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dan kemungkinan terjadinya risiko sosial. Yang keempat ada basis akrual. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan kewajiban timbul. Yang kelima ada beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Selanjutnya ada beban hibah, adalah beban pemerintahan dalam bentuk uang atau barang atau jasa kepada pemerintahan lainnya, perusahaan, negara atau daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Selanjutnya ada beban penyusutan, adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Terus selanjutnya ada beban transfer. Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan pada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada entitas akuntansi, unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Terus selanjutnya ada entitas pelaporan, adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Terus selanjutnya ada pendapatan hibah, adalah pendapatan pemerintah dalam uang atau barang atau jasa dari pemerintahan lainnya, perusahaan negara atau daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus. Terus ada pendapatan LO, adalah hak pemerintahan pusat atau daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Terus ada pendapatan transfer, adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Terus ada pos luar biasa, adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa. Dan selanjutnya ada subsidi, adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk atau jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Terus ada surplus atau defisit dari kegiatan operasional, adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan operasional dan beban selama satu periode pelaporan. Terus selanjutnya ada surplus defisit LO, adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan. Terus ada terakhir ada untung atau rugi penjualan aset, merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset. Next. Selanjutnya ada periode laporan. Laporan operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dalam situasi tertentu apabila tanggal laporan suatu entitas berubah, dan laporan operasional tahunan disajikan dengan suatu periode berikut. Yang pertama ada alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun. Terus yang kedua, fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Selanjutnya, ada struktur dan isi laporan operasional. Dalam laporan operasional harus diidentifikasi secara jelas dan jika perlu diulang pada setiap halaman laporan. Informasi berikut. Yang pertama ada pendapatan LO, yang kedua ada beban, yang ketiga ada surplus atau defisit dari operasi, yang keempat ada kegiatan non operasional, yang kelima ada surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, yang selanjutnya ada pos luar biasa dan surplus defisit LO. Terima kasih. Terima kasih kepada Aji yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Aspi. Kepada Aspi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi yang disajikan dalam laporan operasional atau dalam catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, ada entitas pelaporan menyajikan pendapatan LO yang diklarifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, entitas pelaporan penyajian beban. Entitas pelaporan penyajian beban yang diklarifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klarifikasi organisasi dan klarifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku. Disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, klasifikasi pendapatan LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi. Maksudnya, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi sama
sama, yaitu berdasarkan jenisnya. Yang berikutnya, transaksi pendapatan LO dan beban berbentuk barang atau jasa. Yang pertama, barang atau jasa harus dilaporkan dalam laporan operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang atau jasa tersebut pada tanggal transaksi. Yang kedua, dalam hibah dalam wujud barang rampasan, dan jasa konsultasi. Yang berikutnya, tanggal efektif. Persyaratan standar akuntansi pemerintah atau PSAP ini berlaku efektif untuk laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2010. Yang kedua, dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini. Entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lambat 4 tahun setelah tahun anggaran 2010. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Astia yang sudah memaparkan materinya. Alhamdulillah, presentasi dari kami sudah beres. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.